Surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Surat ini ditulis oleh Simon yang juga disebut Petrus. Diyakini bahwa surat 1 Petrus dan 2 Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi yang tersebar di Asia Kecil, yakni Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Kepenulisan surat 1 Petrus kemungkinan ditulis pada tahun 62 sampai 63 Masehi. Dan untuk surat 2 Petrus kemungkinan ditulis pada tahun 64 sampai 68 Masehi, tahun dimulainya penganiayaan Nero sampai tahun kematian Nero. Tujuan ditulisnya surat 1 Petrus adalah untuk menasihati dan meyakinkan, serta Petrus hendak memberikan dasar teologis bagaimana orang-orang Kristen non-Yahudi seharusnya memandang dan memahami penderitaan sebagai akibat dari iman mereka, dan juga memberikan nasihat bagaimana mereka seharusnya bertindak di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Sedangkan tujuan surat 2 Petrus adalah Petrus hendak mengingatkan bahwa panggilan dan pilihan Allah bagi mereka dan semua berkat yang tersedia bagi mereka. Bagi Petrus, mengingat semuanya itu akan menjadi penangkal terhadap ajaran-ajaran sesat. Surat 2 Petrus bersifat antisipatif atau pencegahan bagi jemaat terhadap penyesatan yang akan muncul. Karena itu mereka harus waspada agar tidak terseret ke dalam kesesatan. Hal-hal yang dianjurkan dalam surat Petrus ini tentang Yesus, yaitu Yesus sebagai hamba yang menderita di 1 Petrus 2 ayat 21-24. Yesus yang tidak berdosa tetapi harus menanggung dosa manusia. Kemudian di 1 Petrus 1 ayat 3, kebangkitan Yesus memberi pengharapan hidup. Di 1 Petrus 3 ayat 22, Yesus sekarang di sebelah kanan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan di 2 Petrus 3 ayat 10, hari Tuhan akan datang dan Yesus akan menghakimi dunia ini. Apa tema-tema dan penekanan teologis dalam surat Petrus ini? Tema-tema dan penekanan dalam surat Petrus ini antara lain yang pertama, penderitaan orang percaya sebagai bagian dari kehidupan Kristen. Dari tema yang pertama ini, Petrus hendak menegaskan bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan orang percaya. Dan yang kedua, kekudusan dan identitas sebagai umat Allah. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup kudus berdasarkan identitas mereka. Kemudian yang ketiga, pengharapan tentang akhir zaman. Petrus menekankan dalam suratnya tentang janji masa yang akan datang, yaitu kedatangan Kristus. Yang keempat, ketekunan dan pertumbuhan iman. Orang percaya harus bertumbuh secara aktif dalam iman. Yang kelima, munculnya ajaran sesat. Petrus menegaskan agar waspada terhadap ajaran sesat. Dan yang keenam, Kristus sebagai teladan dan pusat iman. Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi teladan hidup setiap orang. Ya, 3. Tas, ya.